Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman. Konbawa subscribe-mu ke dalam channelku. Ayo. Ketemu lagi dengan Wong Kebumen, orang apa? Orang kebenak. Ayo. Oke guys, pada video kali ini saya akan sharing tentang bahasa Jepang. Cara belajar bahasa Jepang step by stepnya itu bagaimana sih gitu, supaya teman-teman itu tidak bingung dan tidak ragu dalam belajar bahasa Jepang. Video ini sangat bermanfaat buat yang pemula atau yang sedang belajar otodidak di rumahnya masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ada senseinya, nggak ada gurunya, itu mungkin kebingungan ya, bingung bagaimana cara belajarnya sih, apa dulu yang harus kita pelajari sih gitu kan. Jadi kemantapan belajarnya itu kurang. Oke guys, teman-teman semuanya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa gitu. Saya berbagi info, yang mau subscribe ya silakan, kalau yang enggak ya nggak apa-apa gitu, itu hak kalian masing-masing. Oke, lanjut. Step belajar bahasa Jepang ya, jadi jangan kalian lewati itu. Belajar bahasa Jepang ada step by stepnya. Jadi dasarnya apa dulu? Yang nomor satu adalah harus bisa membaca dan menulis hiragana dan katakana. Nah, ini paling dasar sekali. Kalau misalkan teman-teman itu tidak bisa membaca katakana dan hiragana atau tidak bisa menulis katakana dan hiragana, ini maka akan kewalahan. Apa artinya teman-teman belajar bahasa Jepang ya kan? Yang paling dasar, contohnya nama saya ini ya, harus bisa menulis nama sendiri. Oke, untuk hiragana adalah digunakan untuk bahasa Jepang asli ya, Nihongo asli itu. Jadi kalau misalkan katakana ya, katakana itu digunakan untuk bahasa asing, misalkan nama orang asing, negara orang asing, negara selain Jepang gitu ya, itu menggunakan katakana. Oke, bisa dipahami. Kalau nomor satu ini itu tidak bisa ya, tidak bisa belajar bahasa Jepang gitu loh. Nah, tips-tipsnya ya sudah pernah saya bicarakan ya, kemarin juga udah ngomong di video sebelumnya ya, tips menghafal hiragana dan katakana itu bagaimana, sudah kasih tahu tipsnya. Kalau misalkan belum paham silahkan komentar. Kosakata yang kedua adalah kosakata. Misalkan sudah belajar hiragana dan katakana sudah lancar ya silakan kalian bisa belajar kosakata atau kotoba ya, kotoba dalam bahasa Jepang. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bisa membaca hiragana dan katakana, mau belajar kotobanya itu bagaimana gitu kan nggak bisa juga, masa diromajiin terus, sama aja lah. Di Jepang itu misalkan nggak bisa hiragana ataupun katakana ya repot gitu kan. Itu harus belajar. Yang kedua adalah kosakatanya. Nah, kosakata teman-teman juga harus tahu mana kata benda, mana kata sifat i, kata sifat na ya kan, dan kata kerja, kata keterangan gitu kan. Itu teman-teman harus tahu, harus bisa membedakan. Terus yang ketiga, tata bahasa atau bunpo. Ini ya, yang ketiga adalah, semoga bisa dilihat dari kamera ya, tata bahasa atau bunpo. Nah, kalau misalkan nomor 1 dan nomor 2 itu tidak bisa teman-teman kuasai atau tidak paham, itu maka teman-teman semua tidak bisa belajar bunpo atau tata bahasa dalam bahasa Jepang ya kan. Jadi kalau mau belajar nomor 3 ya harus belajar nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan mau belajar nomor 2 ya harus nomor 1 dikuasai terlebih dahulu. Itu seperti itu. Bunpo, tata bahasa ya, pola kalimat lah, nani titik-titik apa artinya apa gitu. Jadi setiap pola kalimat itu memiliki arti tersendiri teman-teman. Oke, sampai sini paham. Yang nomor 4, kalau misalkan teman-teman sudah sampai belajar bunpo, silakan teman-teman itu praktekkan dengan wawancara bercakap ya.
Kalau misalkan teman-teman nggak punya teman ya, misalkan belajar sendiri, teman-teman punya HP kan, punya HP, silakan direkam sendiri ya. Korewa nandeska misalkan, teman-teman jawab sendiri, direkam sendiri, terus teman-teman jawab sendiri juga. Onamae wa dari deska, onamae wa dari deska, itu kan nama kamu siapa, nah direkam. Nah terus teman-teman jawab sendiri gitu kan, watashi no namae wa jadi bibik desu, itu paham ya. Terus misal yang lain, contoh satu lagi, anata no tanjoubi wa itsu desu ka, gitu kan, ulang tahun kamu kapan, itu direkam, terus kamu setel ulang lagi, jawab sendiri lagi. Kalau misalkan teman-teman itu nggak punya teman, belajarnya sendiri gitu. Bahasanya itu. Oke, wawancara yang nomor 5 adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan ini berbagai macam mendengarkan. Yang tadi juga mendengarkan ya kan, anatanu namanya dari deska itu kan juga mendengarkan. Nah yang lebih spesifik lagi adalah teman-teman belajar tokai ya, mendengarkan misalkan mendengarkan obrolan orang lain gitu kan, dua orang sedang bercakap, nah itu lagi ngomong apa gitu kan, misalkan lagi ngobrol-ngobrol, dalam bahasa Indonesianya mereka lagi ngobrol misalkan ya, kedua orang itu bertemu ya, pengen makan di sana ya kan, terus pakai apa, jam berapa gitu, itu termasuk pendengaran ya. Jadi teman-teman harus belajar itu juga ya, pahamnya sampai sini. Yang nomor 5 adalah mendengarkan, tadi udah ya. Yang terakhir adalah kanji. Misalkan teman-teman sudah menguasai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, teman-teman harus di-upgrade itu belajar kanji karena sulit terakhiran guys ya teman-teman semua. Jangan di awal-awal gitu. Jadi awal-awal teman-teman itu lancarin dulu hiragana katakananya, kotobanya, terus tata bahasanya. Nah baru kalau sudah lumayan jos, lumayan mahir, baru guys belajar kanji. Jangan kanji di sini gitu loh, udah hiragana katakana belajar kanji, puyeng beneran. Jadi kanji karena sulit itu terakhir. Nah kanji buat kanji ini juga tidak dituntut untuk bisa menulis gitu, jadi bisa membaca gitu, ini kanji apa gitu kan. Ini kan Nihongo challenge ya, challenge bahasa Jepang atau tantangan bahasa Jepang gitu ya, bisa membaca. Jadi kalau misalkan sudah bisa membaca, pingin menulis ya sering nulis. Saya sedang mengupgrade, pingin bisa menulis kanji. Kalau misalkan membaca kanji udah biasa ya kan, pingin bisa menulis kanji. Kalau bisa menulis pasti bisa membaca. Seperti itu guys. Oke, mungkin ada pertanyaan silahkan coret-coret di komentar guys, atau bisa DM ke Instagram saya Lukman_Sakura. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau mau bagikan ya, kalau berkenan saja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, tunggu uploadan berikutnya, video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.